Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Atirama Lihatu Zahra akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Metode Konseling untuk Mengurangi Kecanduan Media Sosial. Latar belakangnya itu era digital dan tantangan kecanduan media sosial, yaitu media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter menawarkan ruang untuk berinteraksi, menampilkan berbagai informasi untuk mengekspresikan diri atau banyak lainnya. Dan memang dibalik itu tuh sebenarnya ada manfaatnya, tersembunyi potensi masalah serius juga, yaitu kecanduan media sosial ini tidak hanya mengurangi kesehatan mental dan emosional, tapi juga bisa mengganggu produktivitas, hubungan sosial, dan keseluruhan hidup. Yaitu, mari kita memahami kecanduan media sosial. Ciri-ciri kecanduan yaitu penggunaan kompulsif dan lebihan, mengabaikan konsekuensi negatif, lebih gampang cemas, gelisah saat tidak mengakses handphone, tidak mengakses TikTok, kita tidak membuka handphone, itu kita akan cemas, gelisah, terus kita akan menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk hanya melihat media sosial, scroll terus kesulitan untuk mengendalikan diri, kita jadi sulit juga untuk mengendalikan diri. Saat itu filsafat konseling ini tuh dalam humanistiknya, dalam konteks ini konseling yang berfokus pada pemahaman eksistensi manusia dan berpotensi pertumbuhan diri menjadi sangat relevan. Filsafat konseling eksistensial humanistik menawarkan kerangka kerja komprehensif untuk membantu individu memaknai hidup, mengembangkan kesadaran diri, membuat pilihan yang bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Terus ada juga seperti ini. Kalau dijabarkan konseling eksistensial humanistik itu pengalaman subjektif, itu menekankan perspektif dan perasaan unik setiap individu. Terus kebebasan dan tanggung jawab membantu individu menyadari pilihan dan konsekuensi tindakannya. Terus ada pencarian makna hidup, membimbing individu untuk menemukan tujuan dan nilai-nilai pribadi. Terus kompetensi penuh mendorong individu untuk mencari pertumbuhan dan aktualisme diri. Pendekatan ini menggabungkan prinsip filsafat, ya gitu. Saat itu juga ada faktor penyebab kecanduan media sosial, yaitu pertama ada kebutuhan sosial. Itu tuh media sosial dapat memberikan rasa terhubung dan diterima, terutama bagi individu yang merasa kesepian atau terisolasi. Jadi itu mereka akan merasa dia itu kalau sering mengandung media sosial, mereka kan merasa kesepian, jadi lebih fokus ke handphone, jadi akhirnya mereka akan menjauh dari komunitas. Saya itu nomor 2 ada validasi eksternal, yaitu pengakuan dari likes, komentar, dan pengikut dapat meningkatkan harga diri individu. Jadi itu nanti tuh orang kalau sudah kecanduan media sosial itu bakal dia tuh akan selalu pengen likes-nya banyak, aku ingin posting ini biar banyak yang likes, ini ingin komentar-komentar yang baik. Tapi nanti kalau terdapat komentar yang buruk, itu juga kan mempengaruhi kepercayaan diri. Saya ketiga, rasa bosan. Media sosial menjadi cara instan untuk mengatasi rasa bosan dan mencari hiburan. Sebenarnya kan kita itu kalau merasa bosan
itu bakal langsung melihat handphone, aku bosan ki, maksudnya ndelok HP, nonton film, nonton apa, tapi sebenarnya kita juga kalau kebanyakan lihat handphone itu juga akan bosan. Setelah itu padahal kita juga bisa mencari hiburan lain nih selain handphone, main atau apalah yang lainnya. Terus ada ketidakmampuan mengendalikan diri. Individu yang kesulitan mengendalikan diri lebih cenderung melihat media sosial. Di situ ada dampak negatif kecanduan media sosial. Dampak negatif ini mungkin udah banyak didengar, yaitu bisa berdampak pada kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, stres, gangguan tidur, ya seperti itu. Terus ada juga gangguan kesehatan fisik, kita akan mudah lelah, mata kita akan mudah kelelahan, kepala sakit. Terus masalah postur tubuh kita tuh lama-kelamaan akan berubah, entah menjadi gemuk atau semakin kecil. Setelah itu hubungan sosial, kita kan mengisolasi dari sosial, ada konflik interpersonal, ada penurunan kualitas hubungan. Ya seperti itulah, kita akan menjauh dari kerumunan, pasti lebih mementingkan HP. Terus prestasi akademik, mereka kan ada banyak penurunan konsentrasi, kurangnya motivasi belajar, kan penurunan nilai. Kita kalau sering main HP kan lama belajarnya, kalau ada tes kita mesti lebih mementingkan lihat HP daripada belajar, seperti itu. Terus ada metode konseling untuk ini, jadi ada metode konseling untuk menangani kecanduan media sosial. Pertama yaitu mindfulness based therapy, yaitu kita harus meningkatkan kesadaran diri dan mengendalikan pikiran serta emosi untuk mengurangi penggunaan berlebihan. Jadi kita harus meningkatkan kesadaran diri kita, ini kita kalau main HP itu bakal banyak banyak buruknya nih, banyak negatifnya. Kita harus meningkatkan kesadaran diri kalau HP itu bukan satu-satunya media untuk menghibur diri atau mengurangi rasa bosan. Terus ada terapi keluarga, yaitu melibatkan anggota keluarga untuk memahami dampak dan mendukung individu yang kecanduan. Jadi kita bisa mencari bantuan dari keluarga, yaitu biasanya kan orang tua kita sering mengomel-ngomel, yaitu kita tambah mengomel-ngomel. Terapi kelompok, ada ya berbagi pengalaman, saling mendukung dan belajar dari orang lain yang mengalami masalah serupa. Jadi kita bisa mencari bantuan dari teman. Terus ada konseling individu, yaitu memahami akar masalahnya, terus memahami ini tuh, terus meningkatkan keterampilan sosial juga. Jadi kita bisa mengonseling individu sendiri, yaitu kita mencari akar masalah, kenapa sih kita kok kecanduan HP, kenapa sih carilah akar masalahnya. Habis itu kita mulai meningkatkan keterampilan sosial, seperti kita kan kalau main HP kemarin itu kan jadi menjauh nih dari lainnya, kita lebih mentingin main HP, mulai kita kurangi handphone dan lebih banyak mengobrol ke teman. Terus pentingnya kesadaran dan pengelolaan diri kita itu harus penting sekali untuk meningkatkan kesadaran dan pengelolaan diri agar kita tidak kecanduan handphone, ya guys. Itu pertama, kita itu kalau kecanduan media sosial itu pasti masalah kompleksnya, dampak yang signifikan dari kita kecanduan itu mesti kesehatan mental, fisik, dan sosial individu. Penggunaan berlebihan itu dapat menyebabkan depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan penurunan produktif. Terus seperti pertama ya, kita meningkatkan kesadaran, memahami risiko dan dampak negatif kecanduan media sosial. Terus mendorong pengelolaan diri, melatih kontrol diri dalam penggunaan media sosial. Terus itu mencari dukungan sosial, berinteraksi di dunia nyata untuk mengatasi isolasi dan kesepian. Mengelola minat baru, yaitu menemukan aktivitas baru yang
tidak berhubung dengan dunia maya untuk mengurangi ketergantungan media sosial. Ada kesimpulannya nih guys, kesimpulan dan rekomendasi yaitu interaksi sosial di dunia nyata juga dapat terganggu, menyebabkan isolasi dan kesepian. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko kecanduan media sosial dan mendorong pengguna yang lebih bijaksana. Langkah pentingnya yaitu kita edukasi tentang literasi digital, pengembangan program pencegahan di sekolah, akses mudah ke layanan konseling, dan promosi dari user.